Sebenarnya kemarin tuh saya itu nggak kepingin kesini dulu, tapi ternyata Mbah Kawi itu katanya dapat perintah WIB ya, disuruh datang ke sini gitu loh. Dan waktu saya duduk di sini itu tanya, kenapa kok sampean itu nyuruh Mbah Kawi itu datang ke sini ya, ke Watu Kenong ini. Ternyata katanya gini, disuruh mengambil bende di Watu Kenong. Bende kalau bahasa Jawanya itu kayak apa ya, gong gitu loh. Kayak gong. Nah, bende itu simbol ketika ada acara, ada apa itu dipukul itu. Memang di sini dulu itu ada sebuah lumpang genteng. Lumpang genteng itu kan sebuah tanda kalau dulu di sini itu ada yang jaga itu. Kalau menurut cerita bahwa Joko Tingkir menyebarkan atau melanglang buana itu melalui sungai. Nah, salah satunya inilah Kali Lamong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Saudara Bungkutan Pring, kali ini saya berada di wilayah Lamongan, tepatnya di Desa Sumbergati, Dusun Kurit. Kita diajak oleh Mbah Kin selaku juru kunci atau juru pelihara di Petilasan Joko Dolok. Dan yang depan itu adalah Kang Ubed. Kita diajak ke salah satu tempat di mana tempat itu pernah singgah tokoh legenda Joko Tingkir. Tempat yang dulunya bersejarah itu ada namanya tersendiri, mulai Watu Kenong, ada Ngasinan, Setri, Grenjengan. Ini namanya tempat apa, Kang? Ini Watu Kenong. Watu Kenong. Kenapa kok dijuluki Watu Kenong? Nggih. Di pinggir Sungai Lamong. Nah, ini banyak ditemukan gerabah dan ada juga keramik. Ya, memang dimungkinkan sekali bahwa di sini ada bekas perkampungan kuno atau pemukiman gitu. Ya, Mbak Kin, adanya cerita tempat ini kok dinamakan Watu Kenong. Niku awal mulanya gimana, Mbak Kin? Kalau Watu Kenong itu cerita legenda, sebenarnya semua cerita legenda dari Mbah ya ngerti lah iki Watu Kenong. Cuman akhir-akhir ini kan sampai dikatakan tempat persinggahan Joko Tingkir itu kan. Iya. Nggih, awal mulanya nggih. Awal mulanya itu kan saya ditelepon dari Mahmud Zulkarnain itu dari Gresik, suruh mencari tempat persinggahan Joko Tingkir atau Dimas Karepet. Dan selama ini saya kalau kesini tuh kepala saya itu pusing, belum bisa nyampe ke sini, belum bisa datang ke sini. Tapi kemarin akhirnya dipaksa suruh nganter Mbah Kawi, katanya diperintah menuju ke Watu Kenong, disuruh mengambil sesuatu dari Watu Kenong. Nah, akhirnya ketemulah
di sini dengan secara Wikipedia itu bilang kalau tempat ini tuh ya tempat ini yang dicari, yang dibilang Abah Mahmud yang dari Gresik itu tempat singgahnya Joko Tingkir itu. Nah, kenapa? Nah, di sebelah sana kan ada Kali Lamong gitu ya. Iya, di belakang saya ini Kang ya. Ada Kali Lamong. Kalau menurut sejarah itu perjalanan Joko Tingkir itu kan melalui Kali Lamong. Dan di situ juga ada, ya mungkin kebetulan apa cuman sekedar cerita juga nggak ngerti ya saya. Di sebelah sana itu ada namanya Kedung Ombo. Kedung Ombo itu di Dusun Krete, tempatnya buaya. Tempatnya buaya-buaya itu. Oh, Lah kalau itu dulu ceritanya seperti itu. Ya mungkin itu kebetulan apa memang dulunya itu memang benar di sini tempatnya persinggahan Jaka Tingkir juga saya juga nggak ngerti. Cuman secara kebetulan dan yang beritahu saya itu orangnya nggak pernah ke sini. Waktu telepon itu dari Banten, waktu posisi di Banten. Cuman saya disuruh nyari tempat batu tempat persinggahan Joko Tingkir. Ya Watu Kenong. Dan Watu Kenong ini punya mistik. Dalam arti mistiknya gini. iya gimana Kang? Dulu di daerah sini itu pernah sering kalau dulu tuh waktu ludruk baru budi itu sering katanya di apa kalau orang Jawa ditangkap itu ya disuruh ditangkap lah ditangkap di sini itu Disuruh adakan di sini gitu di nggih. sini secara gaib ya. Dan itu sudah diumumkan di radio waktu dulu kan masih Radio. radio Nggih. katanya mau tanggapan di Watu Kenong dan nggak ada yang tahu itu. Padahal nggak ada yang nyuruh sebenarnya nggih. Kalau pemimpin ludruknya itu ya disuruh tapi kalau orang warga sekitar sini kan nggak ngerti masalahnya secara gaib ya. Tapi diumumkan di radio. Berarti nggih sempat datang ke tempat ini berarti ya? Iya. Cuman ya itu tadi secara gaib. Orang yang nggak tahu nggak ngerti. Kalau itu gaib yang datang gitu nggih. Nggih. Ya areanya di sini. Ini yang namanya Watu Kenong. Kalau melihat dari struktur batunya sih kayak batu purba gitu Kang ya. Memang lama sekali gitu. Saya sebagai menerjemah apa yang dikatakan Mbah Gin itu Nggih. memang betul. Ini di tepi Sungai Lamong. Kalau menurut cerita bahwa Joko Tingkir menyebarkan atau melanglang buana itu melalui sungai. Salah satunya inilah Kali Lamong. Kalau melihat cerita yang beredar tuh memang kan menyebar di Kali Lamong gitu kan nggih. Ya. Menyisiri Kali Lamong gitu ya. Menyisiri Kali Lamong. Mungkin di sekabupaten Lamongan ada belum ada dusun Krete yang punya sejarah seperti ini. Ini ada namanya dusun Krete. Krete kan di situ anaknya buaya. Oh, Krete itu anaknya buaya. Iya. Nggih. Dan itu menjadi nama dusun nggih sekarang. Menjadi nama dusun. Bukan kok ini nggak ada kenyataan, tetapi betul-betul ada kenyataan. Bukan hanya cerita belaka. Dan ada tempat-tempat peninggalan atau bekas sebuah orang-orang yang melegenda di sini tempatnya. Iya Kang. Oke, mari kita berjalan lagi untuk menuju arah yang di barat Setri. Namanya ini Setri apa? Gaya Setri ya. Sing iki kali nih. Sungai kecil ini sungai kecil yang menuju ke arah Kali Lamong.
Kalau ini ke utara terus nyampe ke Sendang, Banyurip, Banyuawet sana. Dan setiap tempat yang dulunya bersejarah itu ada namanya tersendiri. Mulai Watu Kenong, ada Ngasinan, Setri, Grenjengan, Sukosewu, ya Mbah. Nah, Sukosewu. Jadi beberapa tempat yang melegenda yang mempunyai sejarah itu ada nama sendiri. Ada nama tersendiri. Ya, begitulah. Mari kita menuju ke barat. Ya, ini kalinya yang menuju ke Sungai Lamong. Ke Sungai Lamong nggih. Nah, Kota Lamongan ya ini mengambil dari sebuah nama sungai. Nah, ini Sungai Lamongnya ini. Ini bisa Sungai Lamong itu bisa melebar, bisa menyempit, tergantung lenturnya tanah di pinggir sungainya. Kalau banyak bebatuan, insya Allah masih aman untuk digerus air kalau di waktu hujan lebat atau banjir. ya saudara pungutan pring, nah inilah yang dimaksud Kali Lamong gitu loh. Dan mungkin awal mulanya berdiri nama Lamongan itu mungkin terbentuknya dari Kali Lamong ini, saudara pungutan pring. Dan cerita legenda tadi yang dijelaskan oleh Mbak Kin dan Kang Ubed bahwa Joko Tingkir itu menelusuri Kali Lamong gitu. Ya, sangat informasi ini sangat penting sekali bagi kita untuk mengkaji sebuah sejarah dan alhamdulillah perlahan kita dituntun ke salah satu tempat yang bersejarah. Oke, saudara pungutan pring, kita diajak lagi oleh Mbah Kin ke salah satu tempat lagi, masih lingkup tempat Watu Kenong. Ah, ini napa nih Kang? Sebenarnya kemarin tuh saya itu nggak kepingin kesini dulu, tapi ternyata Mbah Kawi itu katanya dapat perintah Waibia disuruh datang ke sini gitu loh. Dan waktu saya duduk di sini itu tanya, kenapa kok sampean itu nyuruh Mbah Kawi gitu, datang ke sini ya, ke Watu Kenong ini. Ternyata katanya gini, disuruh mengambil bende di Watu Kenong. Bende kalau bahasa Jawanya itu kayak apa ya? Gong itu loh. Kayak gong. Nah, bende itu simbol ketika ada acara, ada apa itu dipukul itu. Nah di sini dulu itu ada sebuah lumpang genteng. Lumpang genteng itu kan sebuah tanda kalau dulu di sini itu ada yang jaga itu. Okay. Ya itu kan sebuah cerita yang jaga itu. Ya batu itu, lumpang itu dibawa pulang ke Ploreng katanya dulu. Saya tanyakan kemarin itu pernah ada, terus cuman dibawa pulang atau dijual atau gimana saya juga nggak ngerti ya. Itu katanya itu ada dulu, tapi sekarang udah nggak ada. Nah, itu kan udah menandakan bahwa dulu di sini tuh ada yang menunggu. Secara Wibia dulu saya diceritain yang nunggu itu namanya Dewi Anggraini. Nah siapa Dewi Anggraini itu? Dewi Anggraini itu istrinya Raja Malawapati yang diasingkan, tapi bukan istri permaisuri, bukan dia. Raja-raja kan mungkin selir gitu Kang ya? Iya, selir. Dari selir ya. Nah itu disuruh disuruh di sini dan menjaga bende itu. Lah kemarin itu bende itu kan disuruh ngambil, ternyata secara nyatanya bende itu nggak ada, cuma disuruh bawa syaratnya aja, batu dari sini disuruh bawa ke Cokodolok sana. Karena di Cokodolok nanti kan mau ada acara ya, insya Allah mau ada acara pembacaan manakib sejarah Cokodolok di sana.
Nah, mungkin dengan isyarat itu bisa sebagai tanda nanti acara itu bisa didatangi semua dari kalangan bawah, atas, dan paling enggak itu dari Nuswantara itu. Katanya di situ tempat berkumpulnya semua Nusantara di situ nanti. Di Jogodolok Di ya Kang? Jogodolok nanti. Amin amin. Mudah-mudahan aja itu kan. Harapan saya mudah-mudahan itu bisa Terkabul, terwujud gitu ya Kang? terwujud dan nggak ada perselisihan. Kita maunya itu rukun-rukun, nggak ada saling saling menyalahkan. Tujuan saya supaya rukun dan bisa terlaksana dengan nyaman dan aman untuk mempererat sebuah persaudaraan. Iya. Ya disitulah ceritanya. Mungkin waktu itu Dimas Karepet sampai sowan ke sini mungkin ya ada maksud tertentu, tapi kita nggak tahu. Dan saya itu sebenarnya nggak mau mengungkap sejarah yang sampai jauh sampai di sini. Masalahnya apa? Saya masih punya tanggung jawab yang mengungkap sebuah sejarah yang di Jogodolok sana. gitu ya. Tapi mungkin ada kaitannya nanti kan gitu loh, munculnya Joko Tingkir atau Dimas Karepet ini mungkin ada kaitannya dengan tempat Jogodolok mungkin Kang. Ya mudah-mudahan seperti itu. Masalahnya apa? Ini kan masih kawasan Lamongan. Cuman Lamongan yang paling selatan. Paling selatan sebelah sana itu udah kawasan ya masih Sambeng, daerah Sambeng. Itu kecamatan Sambeng sebelah situ. Ini Kali Lamong yang di sebelah selatan. Ya mudah-mudahan ada saling terkaitan menurut cerita itu. Dan kemarin juga ada orang yang datang mencari tempat ini, padahal saya itu nggak pernah cerita bahwa ada batu yang pernah disinggahi Joko Tingkir. Malah orang itu tanya di mana tempatnya, saya itu nggak ngasih tahu. Masalahnya saya itu masih belum mau cerita yang banyak gitu. Itu untuk diri saya sendiri, dan mungkin sekarang udah waktunya saya sedikit Bercerita gitu. Iya ya Kang. Ya saudara Bungutan Pring, Mbah Kin ini adalah salah satu juru kunci yang merawat tempat Jogodolok dan banyak mengenal cerita dari sisi goibiahnya. Dan salah satunya tadi yang Mbah Kin ceritakan itu adalah salah satu cerita yang kabarnya itu datang dari goibiah atau sumber folklore. Ya, terima kasih Kang informasinya, semoga bermanfaat. Mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cerita legenda Joko Tingkir atau Dimas Karepet. Semoga pengetahuan ini sangat bermanfaat. Ambil sisi baiknya dan tinggalkan sisi buruknya. Salam budaya Nusantara, tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Assalamualaikum, Rahayu.